Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan saudara di dalam acara doa ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Hari ini sebelum kita berdoa, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama dan memohon Roh Kudus untuk menolong kita dapat mengerti apa yang firman Tuhan hendak sampaikan dan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bersyukur untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami terpelihara sempurna di dalam kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa di dalam surga, kami memohon supaya Tuhan mengurapi baik hamba maupun semua yang menyaksikan online ini, agar hidup kami sama-sama semuanya diubah oleh Tuhan dan oleh firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba dapat menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini dengan baik, dengan bahasa yang sesederhana mungkin, dan Tuhan dapat dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita masuk kepada The Lord's Prayer yang ketiga. Dan kita akan membaca satu ayat dari Matius 6 ayat 11. Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Saudara, ada orang bercanda dengan menyatakan, doa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, harusnya dirubah menjadi berikanlah kepada kami pada hari ini berlian yang secukup-cukupnya dan sebanyak-banyaknya. Apa salahnya berdoa demikian? Pertanyaan yang lebih lanjut, yang lebih detail adalah, bukankah seluruh dunia meminta kepada Tuhan untuk makanan? Kenapa hanya makanan yang diminta? Mengapa tidak meminta sebanyak-banyaknya untuk dapat menabung dan memberikan kepada orang yang membutuhkan dari kelebihan kita? Mengapa kita juga tidak meminta tempat tinggal, transportasi, uang untuk membayar asuransi kesehatan? Saudara, makin maju sebuah kehidupan dan peradaban, makin beragam kebutuhan yang dirasakan, dan semakin kompleks dan beragam pula hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Saat ini, kalau ditanya kebutuhan manusia apa saja, berbeda dengan kebutuhan manusia 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, apalagi 30 tahun lalu. Sebut saja bandwidth dan akses internet. Saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Saya punya saudara di Jakarta mengatakan bahwa internet mati, mati pula aku. Saudara, banyak orang merasa bahwa tidak adanya internet merupakan sebuah kematian buat mereka. Khususnya pada saat COVID sekarang ini, internet sangat dibutuhkan dan itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan? Kenapa dalam doa Tuhan Yesus tidak ada berikanlah kami bandwidth yang secukupnya? Mungkin ada yang mengatakan, ya saat itu kan belum ada internet. Tetapi pertanyaannya yang lebih kritis adalah, kenapa hanya makanan yang diminta? Jawabannya sangat sederhana sebenarnya. Kalau saudara mau melihat dari Matius 6 ayat 11 ini, sebenarnya bukan terpisah tersendiri. Matius 6
Ayat 11 ini menyatu dengan doa Tuhan Yesus yang menyatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahkan ayat-ayat sebelumnya dari ayat 7 sampai 8 mengatakan, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8 katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi saya ada beberapa poin yang hendak saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama adalah doa bukan sekedar kata-kata. Doa bukanlah soal kata-kata, baik, indah, banyak atau tidaknya. Doa adalah mengenai mengenal Allah. Pengenalan akan Allah, itulah inti doa. Kenapa berdoa? Kenapa berdoa perlu mengenal Allah? Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang tidak mengenal Allah menyangka kata-kata yang banyak, kata-kata yang indah, itu bisa membuat Tuhan tergerak hatinya dan menjawab doa. Nenet, salah. Doa dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata, bukan karena indahnya kata-kata. Tapi doa dikabulkan karena sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jelas ya bahwa doa dikabulkan karena sesuai kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui doa kita sesuai enggak dengan kehendak Allah? Mudah sekali. Ya, belajar untuk mengenal Allah. Supaya kita dapat mengenal Allah bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan cara terus-menerus memiliki relasi dan komunikasi dengan Allah, baik lewat doa maupun firman. Dan hari ini saudara sudah melakukannya dan sedang melakukannya. Kalau begitu sama aja dong, banyak juga kata-katanya. Kan harus terus-menerus komunikasi dengan Allah. Benar, tapi prinsipnya bukan karena banyaknya kata-kata. Tetapi prinsipnya adalah karena kita memiliki relasi dengan Allah yang akan membuat kita semakin mengenal Allah kita. Jadi yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Hal yang kedua adalah sikap kita mengenal Allah yang seperti apa. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Baik, Maha Kuasa. Saudara, pengenalan yang demikian akan mendorong kita untuk berkata-kata kepada Allah bukan supaya keinginan kita, kemauan kita yang terwujud, tetapi supaya rencana Allah genap atas hidup kita, terwujud dalam hidup kita. Mengapa? Mengapa demikian? Karena kita akan tahu, sadar, dan yakin bahwa rencana Allah itulah yang terbaik bagi hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa, bukan kata-kata yang banyak, yang indah yang memaknai doa kita, melainkan sebuah relasi dengan Allah. Sadar bahwa Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Maha Tahu itu mendengar setiap seru dan doa kita, itu akan membuat kita semakin hari, semakin sadar kebutuhan kita tentang doa, pentingnya doa, dan hubungan relasi dengan Allah. Kita berdoa tidak lagi karena terpaksa, tidak lagi karena dipaksa, melainkan karena
kita merasa membutuhkan Allah, sehingga kita berdoa. Dan saat itulah Roh Allah seringkali berbicara kepada kita secara khusus mengenai apa yang kita perlu doakan. Sehingga doa yang panjang, doa yang indah, bukan lagi sekedar karena kata-kata, tetapi karena kita merasa perlu ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kata-kata kita menjadi panjang atau tidak panjang, hubungan tersebutlah yang menentukan. Hal yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena jiwa kita membutuhkan Allah. Jika punya Bapa yang Maha Tahu, kenapa harus berdoa? Kan Bapa Maha Tahu, harusnya nggak perlu kata-kata, Allah juga sudah tahu. Kalau punya Bapa yang Maha Kasih, nggak perlu minta, Allah juga akan kasih. Kalau punya Allah yang Maha Kuasa, nggak perlu mohon, Allah juga pasti tolong. Ngapain kita harus berdoa? Saudara, berdoa bukan karena Allah membutuhkan kita. Kita berdoa karena kita perlu Allah. Secara kejiwaan, secara rohani, kita perlu Allah. Kita perlu mengungkapkan segala kerinduan kita, kesulitan kita, kerisauan kita, kepenatan kita, kesedihan kita, kebahagiaan kita, kesesakan kita, kasih kita, keberadaan kita, jiwa kita, nafsu kita, semua keberadaan kita, kita perlu ungkapkan. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Dia baik, setia, Maha Tahu, Maha Kuasa. Jiwa kita akan merasa sangat lega ketika kita sudah mengungkapkan diri kita kepada Allah dan semua kebutuhan kita kepada Allah. Bukankah luar biasa ketika Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dan tidak pernah bosan, tidak pernah tolalit, tidak pernah terlalu sibuk, tidak pernah suruh tunggu setengah jam seperti di Kanada kalau saudara telepon ke pihak-pihak tertentu harus menunggu lebih dari setengah jam. Saudara bisa langsung terhubung dengan Allah. Bukankah hal itu luar biasa? Mari saudara kita teliti lebih dalam mengenai apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya akan masuk lebih dalam satu kata, yaitu berikanlah. Saudara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah. Ada orang menyatakan begini, orang kalau makin rohani harusnya tidak banyak minta kepada Allah. Karena dia imannya makin kuat, imannya kokoh, tidak perlu minta lagi sama Tuhan. Karena dia yakin Tuhan akan berikan. Saya harus jelas-jelas katakan dan tolak hal tersebut karena itu tidak biblical. Itu sepertinya rohani, tapi itu bukan rohani, itu rohana. Saudara, itu bukan ajaran kekristenan. Kekristenan mengajarkan, Alkitab menyuruh kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan mengajarkan kita meminta seperti seorang anak. Bapa kami yang di sorga, berikanlah. Itu mengajarkan supaya hati kita untuk terus bergantung kepada Tuhan dan sadar bahwa semua hal yang baik itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini sehingga kita dapat bersyukur karena pemberiannya, memuliakan Dia dan menikmati Dia. Bukan menikmati pemberian Dia saja, tetapi menikmati Allah sendiri.
Saudara, maka berdoa meminta kepada Tuhan adalah biblical, adalah baik, adalah benar, adalah yang diminta oleh Tuhan Yesus dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mintalah kepada Tuhan. Berikanlah pada hari ini. Kenapa hari ini? Kata hari ini merupakan sebuah pengharapan kepada Tuhan agar Tuhan segera menjawab doa yang kita panjatkan. Sekaligus sebagai iman yang percaya bahwa Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita hari ini. Kata hari ini juga memiliki makna agar setiap hari kita datang kepada Allah dan mempercayai Tuhan juga akan memelihara kita hari ini. Yang perlu kita cari adalah Allah sendiri, bukan hanya berkat-Nya. Karena berkat-Nya akan hilang, akan berlalu, akan habis. Tetapi Allah tidak pernah habis. Dan kalau Allah sendiri yang kita nikmati, maka berkat-Nya tidak akan habis-habisnya. Saudara, amin? Saudara, Matius 6 ayat 31 sampai 34 mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakai, kebutuhanmu. Internet, bandwidth, dan sebagainya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah, di mana Allah ada di sana. Dan kebenarannya, hukum-hukumnya, kasihnya. Maka semuanya itu, semua makan, minum, pakai, dan lain sebagainya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini, satu hari. Makanan kami. Makanan mewakili kebutuhan pokok kita. Sehingga kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Memiliki arti bahwa Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami. Berikanlah kepada kami kebutuhan kami. Kami tidak menyebutnya satu persatu karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, bahkan lebih tahu daripada diri kami sendiri, tahu akan kebutuhan kami. Kami percaya Engkau Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Tahu, sehingga Engkau tidak akan menunda-nunda memberikan apa yang kami butuhkan. Makanan kami, pakaian kami, tempat tinggal kami. Sebab kami telah sering mengalami Tuhan yang selalu mencukupkan kami tepat pada waktunya. Saudara, kata yang secukupnya, ini kata yang sangat penting di zaman sekarang ini. Zaman gile-gilean. Di mana orang mencari sesuatu itu sangat greedy-nya luar biasa. Dan orang mencari kelimpahan yang tidak ada batasnya untuk saya, dan saya. Sehingga ketika orang bertanya, kenapa tidak meminta lebih saja? Kan bisa menabung dan bisa memberi kelebihan kita kepada yang kurang. Benar, mungkin hal itu benar dan baik. Tetapi hati manusia siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Hati manusia kita yang sudah jatuh dalam dosa cenderung untuk korup. Tetapi ada orang-orang yang tidak demikian sehingga Tuhan berikan mereka lebih dari apa yang mereka minta. Kenapa? Karena Tuhan yang menguji hati setiap orang. Tuhan tahu setiap orang punya hati. Saya tidak menentang mereka yang meminta lebih kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya mau mengajarkan agar kita untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan
agar kita belajar hidup sewajarnya dan tidak berlebihan. Istilah orang Jakarta, lebay. Dan secukupnya itu justru akan membuat tubuh, jiwa, dan roh kita justru menjadi sehat. Kata secukupnya juga akan mengajarkan kita untuk lebih dapat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan lebihkan. Ketika kita meminta A, Tuhan berikan A+. Sehingga kita seringkali bisa tahu bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi kalau ketika kita meminta begitu rupa untuk diri kita sampai berlebih-lebih, dan Tuhan katakan cukup sampai A saja. Tidak A+++++. Maka saudara, seringkali kita ini sebagai manusia tidak bisa bersyukur. Akhirnya jiwa kita merana. Kita tidak bisa bersyukur di dalam blessing yang begitu besar dari Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi orang kaya yang jiwanya miskin, yang tidak tahu bahwa kita sangat diberkati. Dan tanpa sadar kita sudah menjadi orang yang semakin greedy, semakin menindas dan mengeksploitasi apa yang tidak seharusnya kita eksploitasi. Dan bagi orang demikian sangat sulit sekali untuk bisa bersyukur. Sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan dan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita datang kepada Tuhan yang mencintai kita dan memanjatkan doa-doa kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk berdoa bersama Tuhan. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di gereja Echvan ini Tuhan. Berdoa Tuhan agar mereka tetap semangat Tuhan untuk melayani di tengah masa karantina ini, di tengah masa pandemik ini Tuhan. Meskipun mereka tidak bisa saling bertemu satu sama lain Tuhan secara fisikal Tuhan. Tapi berdoa Tuhan mereka terus semangat Tuhan melayani satu sama lain Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat agar kuat dalam iman kepercayaan mereka Tuhan kepadamu Tuhan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang capek, yang lelah Tuhan, yang mau mundur Tuhan dari Engkau Tuhan. Tapi berdoa Tuhan, Kau terus Tuhan yang berikan mereka kekuatan Tuhan. Berdoa untuk Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan mereka Tuhan, yang mendorong mereka selalu Tuhan kepadamu Tuhan. Untuk tetap mencari Engkau Tuhan. Berdoa untuk iman yang teguh dan tidak goyah Tuhan walau menghadapi banyak kesulitan-kesulitan pada saat ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan di masa karantina ini Tuhan, semoga jemaat-jemaat terus mencari Engkau Tuhan, terus mendalami firman-firman-Mu Tuhan, dan lebih banyak berdoa juga Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan, kami yakin Tuhan dunia ini sedang perlu doa-doa dari kita Tuhan. Berdoa juga Tuhan semoga jemaat semakin semangat Tuhan, bersaksi Tuhan, dan mengabarkan Injil Tuhan di tengah pandemik ini Tuhan. Semoga melalui pengabaran Injil ini Tuhan, mereka bisa memberikan harapan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berdoa untuk Roh Kudus yang selalu membimbing mereka Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kau yang kirimkan Tuhan orang-orang yang butuh Injil ini Tuhan. Mungkin family mereka Tuhan, teman-teman mereka Tuhan, coworker mereka, teman-teman sekolah Tuhan, siapa saja Tuhan, Kau yang kirim Tuhan orang-orangnya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk para jemaat tetap connect Tuhan satu sama lain Tuhan, meskipun mereka tidak bisa bertemu Tuhan pada saat pandemik ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa-doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, pada malam hari ini kami berdoa bersama-sama untuk perekonomian di Kanada di saat pandemik ini. Saat ini ya Bapa, banyak perusahaan-perusahaan dan restoran yang bangkrut dan harus tutup, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan susah mendapatkan pekerjaan baru.
Kami berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan daripada-Mu untuk menyelamatkan usaha-usaha, terutama small business dan restoran yang masih ada dan bertahan. Kami mohon hikmat kepada para pengusaha, agar mereka bisa menjalankan usaha mereka dengan baik dan bijaksana. Kami juga memohon pertolongan daripada-Mu ya Bapa, agar Engkau mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, untuk mereka bisa membawa keluar negara Kanada ini dari krisis ekonomi sekarang ini. Kami mohon agar pemerintah bisa membuka dan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat Kanada yang membutuhkan. Mempunyai lebih banyak ide-ide untuk bisa membantu perusahaan dan restoran, terutama small business dan restoran yang sedang struggling di saat ini untuk tetap bisa open. Kami berdoa agar pemerintah bisa menggunakan uang negara dengan lebih baik, terutama membantu masyarakat yang tidak mempunyai income di saat ini, karena Canada Emergency Response Benefit akan berhenti akhir bulan September ini. Kami mohon hope dan rasa damai untuk masyarakat yang sedang resah dan khawatir karena memikirkan keuangan mereka dan sedang struggling di saat ini. Kami percaya Engkau selalu menjaga dan menyediakan segala kebutuhan kami. Kami mohon ya Tuhan, agar masyarakat bisa tetap tenang dan mensupport pemerintah dan negara di saat ini. Dan kami mohon agar masyarakat dan pemerintah Kanada biar semakin mencari-Mu dan mendekat kepada-Mu dan selalu bersandar kepada kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur atas penjagaan-Mu selama ini ya Bapa. Dan kami juga mau terus berdoa untuk keselamatan, kesehatan, terutama untuk anak-anak kami dan anak-anak yang sedang melanjutkan kembali physical school, di mana saat ini mereka akan banyak melakukan aktivitas di sekolah. Boleh kiranya Bapa mereka terus mengingat akan protokol-protokol yang telah ditetapkan untuk menjaga kesehatan satu sama lain, sehingga boleh semuanya itu akan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu di dalam pelajarannya. Ya Bapa, di dalam segala ini kami juga berdoa untuk para guru-guru yang mereka telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dengan planning dan dengan aplikasi, sehingga pelajaran bisa boleh terus berlanjut, pengertian, knowledge, understanding, semuanya juga bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Di dalam ini semua kami percaya ya Bapa, kesatuan di dalam kerjasama, hati yang menurut, hati yang mau terus ya Bapa menjaga kesehatan ini bersama-sama. Boleh kiranya ya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan juga untuk para janitor, cleaners, dan semuanya yang security di sekolahan, mungkin juga yang mempersiapkan librarians, dan ya gardeners, semuanya boleh bersatu padu dan terus di dalam kesehatan dan keselamatan yang bersama-sama bisa menjadikan pandemik ini menjadi terkontrol, dan sampai saatnya nanti vaksin ditemukan, kami semua bisa melanjutkan studi dengan baik, melanjutkan pengajaran dan pelajaran dengan penuh sungguh-sungguh, sehingga terus kami boleh berkarya di dalam kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami percaya juga di dalam saat-saat ini, kami terus mohon keselamatan, kesehatan kami ya Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan penuh kebaikan di dalam Engkau. Kami percayakan semua ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami mau berdoa untuk kebakaran yang saat ini sedang terjadi, Tuhan, di California, Tuhan, khususnya, dan di Amerika, Tuhan.
juga yang di Brasil Tuhan, dan other natural disasters juga Tuhan yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau yang ulurkan tangan Tuhan, Engkau memberikan belas kasihan Tuhan, agar bencana ini bisa nggak terjadi lagi Tuhan. Pray Tuhan untuk orang-orang yang terkena impactnya Tuhan, Kau yang berikan kekuatan Tuhan, Kau akan berikan perlindungan Tuhan, khususnya di saat masa pandemi saat ini masih belum berakhir Tuhan. It's so hard Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak orang yang menderita dan kehilangan rumah Tuhan serta milik mereka Tuhan. A lot of people Tuhan harus evacuate and stuff like that Tuhan. Kami mohon Tuhan agar Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan kepada setiap dari mereka yang terkena ini Tuhan. Berikan penghiburan Tuhan, agar mereka bisa terus berjalan Tuhan. Pray Tuhan agar Engkau juga memberikan hikmat Tuhan kepada pemerintah Tuhan mengatasi masalah ini, khususnya kepada tim pemadam kebakaran Tuhan yang harus bekerja on the field Tuhan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka Tuhan untuk memadamkan api ini Tuhan. Berdoa Tuhan kami memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, your wisdom Tuhan, kekuatan Tuhan. Jika Engkau lindungi setiap dari mereka Tuhan, pray Tuhan untuk keselamatan mereka juga Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. It's definitely not easy job Tuhan, dan yang mereka lakukan Tuhan kayak sungguh kayak something yang dapat memberikan pengharapan bagi orang lain Tuhan. Kau juga berdoa Tuhan untuk masyarakat-masyarakat yang lain Tuhan, agar mereka dapat bekerjasama Tuhan, dapat membantu Tuhan satu sama lain Tuhan. Mereka dapat menolong orang-orang yang terkena bencana Tuhan, bukan justru saling berantem satu sama lain Tuhan, tapi dapat saling membantu Tuhan. Berdoa Tuhan agar mata rohani Tuhan tiap orang dapat terbuka Tuhan. If this is your warning Tuhan to them Tuhan, Kau bukakan hati Tuhan, Kau bukakan telinga Tuhan, agar mereka dapat sadar Tuhan dan melihat Tuhan bencana-Mu Tuhan di balik semua ini Tuhan. Berdoa Tuhan agar mereka dapat mencari Engkau lebih sungguh lagi Tuhan, dan berdoa Tuhan kepada bangsa Amerika Tuhan, agar mereka mau berdoa Tuhan kepada Engkau Tuhan, agar pertobatan terjadi Tuhan. Pray Tuhan agar segala bencana Tuhan dapat segera berlalu. Serahkan Tuhan di tangan saya Tuhan. Thank you Lord. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu untuk melindungi semua warga masyarakat di Indonesia daripada penyebaran coronavirus. Tuhan yang berkuasa dan penuh belas kasihan, khususnya kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tinggal di kawasan zona merah COVID-19 saat ini, yang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Berikan mereka rasa damai dan merasakan hadirat-Mu. Bapa yang baik, gerakkanlah seluruh warga masyarakat Indonesia untuk terlibat bersatu padu mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa Indonesia serta aturan dan petunjuk kesehatan. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada mereka agar bisa mentaati semua peraturan-peraturan dan bekerja sama dengan pemerintah agar penyebaran pandemi COVID-19 ini bisa cepat menurun dan bersih dari Indonesia. Tuhan segala hikmat kebijaksanaan, kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan jajarannya. Tuntunlah para pemimpin bangsa ini agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Berikan Presiden Jokowi dan jajarannya hikmat marifat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan, agar di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan di masa yang tidak menentu ini, khususnya pengambilan keputusan yang terbaik bagi rakyat Indonesia terkait masalah penanganan COVID-19 ini, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Bapa yang penuh kasih, Engkau tahu kerinduan kami untuk bisa pulang dan bertemu dengan keluarga kami di Indonesia. Berbelas kasihlah kepada kami, pulihkan pandemi COVID-19 ini beserta dengan semua dampak yang ditimbulkannya.
Biarlah roda perekonomian, akses penerbangan, semua restriction untuk traveling kembali berjalan dengan normal. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap bersabar dan setia kepadamu di dalam masa-masa sulit ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau bawa ke dalam doa seluruh student Indonesia yang jauh dari keluarganya yang saat ini berada di Kanada, yang metode belajarnya berubah, magangnya mungkin tertunda atau dibatalkan, ataupun wisudanya yang tidak pasti atau diselenggarakan secara tidak seperti biasanya. Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran, dan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dari segala mara bahaya, sakit penyakit, hal-hal yang tidak baik, dan roh sukacita ada terus di dalam mereka, khususnya di dalam melayani Engkau. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Tolonglah kami untuk bisa terus meneladani Yesus, Gembala kami yang setia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Kami berdoa bagi pemerintah Kanada, khususnya di dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kesatuan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan baru yang mesti dilaksanakan. Kami berdoa untuk hikmat bagi para pemimpin di setiap provinsi yang ada, di setiap jajaran pemerintahan maupun sosial, sekolah, institusi, bisnis, hospitality, dan semua area yang ada ya Tuhan. Kami berdoa supaya ada semangat untuk bersama-sama ingin menanggulangi dengan sebaik mungkin dari masyarakat bekerja sama dengan pemerintah yang ada. Kami berdoa sementara vaksin mulai diuji coba, kami berdoa supaya Tuhan sendiri memberi pertolongan untuk vaksin boleh ditemukan sehingga dapat mengurangi efek daripada COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, tenaga medis. Tuhan memberi kekuatan pada mereka, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di dalam melayani masyarakat, khususnya mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini dan harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan bagi setiap rumah tangga, keluarga, mereka yang kena dampak dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk iklim rohani yang Tuhan boleh ciptakan supaya masyarakat, banyak orang lebih mencari lagi dan bertanya akan kehidupan spiritual, keberadaan Tuhan, dan mulai mencari Engkau. Kami khusus berdoa untuk sekolah yang sudah dimulai, di mana-mana Tuhan memberikan hikmat pada guru-guru yang ada, protokol yang baik kepada anak-anak ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua yang juga merasa anxious untuk melepaskan anak-anak mereka untuk sekolah. Dalam hal dan semuanya kami minta belas kasihan Tuhan untuk negara Kanada ini. Terima kasih, kami percayakan kehidupan kami dan setiap jemaat supaya rasa percaya kami, kebergantungan kami kepada Engkau makin bertambah-tambah ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan ketenangan dalam setiap batin dan kehidupan jemaat, dan terus melanjutkan misi Tuhan dengan menjangkau teman-teman dan jiwa-jiwa. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, inilah semua doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Sedengkanlah telingamu dan jawablah kami sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Berikanlah kebutuhan kami yang Engkau tentunya lebih tahu.
di mana dan sampai di mana keperluan kami. Secukupnya Tuhan. Di dalam nama Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.